makna Al-Quran itu. Ya. Atau ini yang diistilahkan dengan al-kalamun nafsi kalau dalam ilmu apa namanya, ilmu kalam ya, ada namanya al-kalamun nafsi. Ya. Jadi maknanya disampaikan kepada Jibril, wal alfazu li Jibril. Lalu Jibril yang membuat lafaznya, redaksinya dari Jibril. Ya. Au li Muhammad, atau maknanya ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, kira-kira tiga inilah cara penyampaian wahyu itu. Tiga pendapat. Ya, yang pertama, pendapat pertama, Jibril menerima wahyu itu secara pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar dari Allah dengan lafaznya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Pendapat ketiga mengatakan Jibril disampaikan kepadanya makna, kemudian Jibril meredaksi lafaznya, atau Nabi Muhammad meredaksi lafaznya. Ini tiga pendapat ya. Nah, lalu dikatakan di sini ar-ra'yul awwal huwa as-shawab. Pendapat yang pertama, inilah pendapat yang benar. Wa huwa ma'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Wa yu'ayyiduhu hadithun Nawas ibn Sam'an as-sabiq. Dan inilah yang dikuatkan oleh hadis Nawas bin Sam'an yang kita sebutkan kemarin. Nah, sebelum kita baca, ana dulu yang baca. Wa nisbatul Qur'ani ila Allah fi aktsari min ayah. Nisbatul Qur'ani ila Allah fi aktsari atau fi aktsara min ayah. Fi aktsara min ayah. Dan penisbatan Al-Qur'an kepada Allah terdapat dalam banyak ayat, lebih dari satu ayat. Jadi Al-Qur'an itu dinisbahkan kepada Allah. Ya. Dikatakan bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Firman Allah. Contohnya di sini. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau benar-benar diberi Al-Qur'an dari Allah yang Maha Bijaksana. Artinya Al-Qur'an itu dari Allah. Apa maksudnya Al-Qur'an itu dari Allah? Baik lafaz maupun makna. Ya. Jadi ayat ini secara tidak langsung membantah pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Al-Qur'an itu dari Allah secara lafaz dan makna. Baik. Lalu ayat yang selanjutnya, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang dari kaum musyrikin istajaraka, meminta perlindungan kepada engkau. Kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Yang menjadi poin pentingnya di sini Bapak Ibu adalah hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, perkataan Allah. Pertanyaannya, perkataan Allah yang mana yang dia dengar kalau bukan Al-Qur'an? Perkataan Allah yang mana yang dia dengar kalau bukan Al-Qur'an? Ya. Ini kembali membantah pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, Jibril mendengar, ya, dengan lafaznya yang khusus tadi, lalu disampaikan kepada Nabi. Kalau yang kedua kan Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga Jibril disampaikan kepadanya makna. Ini membantahnya. Ini dua pendapat
dua pendapat terakhir ini dibantah oleh ayat ini. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah. Kalau Jibril menghafal dari Lauhul Mahfuz, berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Ya. Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah. Lalu ayat yang lain, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Ayat-ayat kami yang nyata. Ayatuna. Ya. Ayat itu kemana disandarkan? Kepada dhamir nahnu, kami. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 ayat ini disebutkan di dalamnya penisbatan Al-Qur'an itu kepada Allah. Al-Qur'an itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu dikatakan di sini, fal Qur'anul Karimu kalamullah bi alfazihi la kalamu Jibril atau Muhammadin. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah dengan lafaz-lafaznya, bukan kalamnya Jibril atau kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pengantar dulu. Silakan Pak Taufik. Amma ar-ra'yu tsani. Amma ar-ra'yu tsani fala i'tibar lahu. Naam, fala i'tibar lahu. Naam. Ya. I'tibar lahu idza an sabut al-Qur'an fil lawh lawhil mahfuz. Kaburat sahihul كثبوت al-mughati كثبوت سائر المغيبات allati la yahruju al-Qur'an an yakuna min jumlatiha aywa. Naam. Lanjut Pak. War-ra'yu tsalits. War-ra'yu tsalitsu. Kata beliau di sini, ini beliau menguatkan pendapat yang pertama dan membantah pendapat yang kedua. Kata beliau di sini, amma ar-ra'yu tsani, adapun pendapat yang kedua. Apa tadi pendapat yang kedua Pak Ibu? Anna Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz, ya. Amma ar-ra'yu tsani fala i'tibara lahu. Adapun pendapat kedua, tidak ada i'tibar baginya. Tidak dapat menjadi i'tibar. Ya. Tidak bisa diiktibarkan. Kenapa? Idh anna thubut al-Qur'ani fil lawhil mahfuz kathubuti sairil mughayyabat. Ya, sairil mughayyabat allati la yakhrujul Qur'an an ay yakuna min jumlatiha. Ya. Adapun pendapat kedua ini, maka tidak dapat dijadikan i'tibar, tidak bisa dijadikan pegangan. Karena adanya Al-Qur'an, idh anna thubut al-Qur'an, karena adanya Al-Qur'an fil lawhil mahfuz, adanya Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz, terjaga di Lauhil Mahfuz, kathubuti sairil mughayyabat, sebagaimana adanya seluruh perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang gaib itu kan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ya. Maka adanya Al-Qur'an, ya, adanya Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz seperti adanya perkara-perkara yang gaib di sana, yang allati la yakhrujul Qur'an an ay yakuna min jumlatiha, yang mana Al-Qur'an juga termasuk, kalau saya menerjemahkan, Al-Qur'an juga termasuk di dalamnya. Ya, la yakhrujul Qur'an an ay yakuna min jumlatiha. Al-Qur'an tidak keluar dari menjadi bagian darinya. Ya.
Taib. Warra'yu tsalits, pendapat yang ketiga, ansabu bis sunnah. Sedangkan pendapat yang ketiga ini lebih cocok dengan sunnah, tidak cocok dengan Al-Quran. Ya. Pendapat yang ketiga tadi apa Pak Ibu? Jibril mendapatkan makna dari Allah. Ya, disampaikan maknanya kepada Jibril. Ya, bukan lafaznya, tapi maknanya saja. Lalu Jibril menyampaikan maknanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu redaksinya dari Nabi Muhammad. Maka ini tidak cocok dengan Al-Quran. Ini cocoknya dengan hadis atau dengan as-sunnah. Kenapa? Li'annaha wahyun minallah. Karena sunnah itu juga wahyu dari Allah. Auha ila Jibril, yang Allah wahyukan kepada Jibril, summa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ma'na. Lalu diwahyukan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna. Ini pendapat yang ketiga ini tertolak juga. Kalau dikatakan Al-Quran itu disampaikan maknanya kepada Jibril, lalu Jibril meredaksi lafaznya, ini tidak cocok untuk Al-Quran. Kalau untuk hadis boleh, ya. Fa'abbara anhu Rasulullah bi'ibaratihi. Lalu Rasul mengungkapkannya dengan redaksi beliau, dengan lafaz dari beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, walidha jazat riwayatus sunnah bil ma'na. Oleh karena itu boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Jazat riwayatus sunnah bil ma'na. Boleh meriwayatkan sunnah dengan makna. Al-Quran tidak boleh meriwayatkannya dengan makna, tidak boleh membacakannya dengan makna. Nah, hadis boleh meriwayatkannya dengan makna, tetapi dengan syarat li'arifin bima la yuhilul ma'ani, atau li'arifin bima la yuhayyilul ma'ani, bagi orang yang tahu perkara-perkara yang tidak mengubah makna. Perkara-perkara yang tidak mengubah makna. Nah, dunal Quran. Kalau hadis boleh diriwayatkan secara makna, tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran harus dengan lafaznya, karena dia kalamullah lafzan wa ma'nan. Dia adalah firman Allah, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Baik. Naam. Wa yujabu. Ini beliau menampilkan bantahan. Wa yujabu ala man qala innahu kalamu Jibril. Dan dijawab, maksudnya dibantah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamnya Jibril. Maksudnya begini, maknanya dari Allah, lafaznya dari Jibril, ya. Bahwa pendapat ini adalah pendapat yang fasid, pendapat yang rusak, pendapat yang batil, liwujuh, ya, liwujuh. Ada beberapa wajah, ada beberapa alasan, atau ada beberapa bantahan. Ahaduha, yang pertama, annal muslimina ajma'in, bahwa kaum muslimin seluruhnya, idza talau ayatan, ketika mereka membaca ayat, qalu qala Allah Ta'ala, mereka mengatakan apa? Qala Allah Ta'ala.
Telah berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah lafzan. Ya. Lafaznya dari Allah. Walau kana hadha qawlu Jibril. Walau kana hadha qawla Jibril. Nah, boleh dibaca walau kana hadha qawlu Jibril atau walau kana hadha qawla Jibril. Nah. Walau kana hadha qawla Jibril, seandainya Al-Qur'an ini perkataannya Jibril, ya. Laqalu, tentulah mereka akan mengatakan qala Jibril, telah berkata Jibril, ya. Telah berkata Jibril. Ya, ini agak apa sedikit ini Bapak Ibu. Ini namanya istilahnya fanqalah namanya. Fanqalah. Fanqalah. Ini. Fanqalah tu bantah membantah. Fanqalah. Fanqalah. Ya, bisa kita katakan demikian. Ya, fa in qala kadza qulna. Fa in qala kadza qulna. Kalau mereka mengatakan begini, kami jawab begini. Kalau mereka berpendapat begini, kami jawab pula begini. Itu fanqalah namanya. Fanqalah. Bantah membantah ni. La, apa dia? Fusha dia. Fusha. Dari fa in qila kadza fa kadza. Fa in qila kadza fa kadza. Jadi fanqalah. Sama kayak bismillah jadi basmalah, alhamdulillah jadi hamdalah. Ini. Ini fanqalah di sini nih. Ya. Jadi kaum muslimin telah sepakat kalau mereka membaca ayat apa yang dikatakannya di awal. Qala Allah Ta'ala, bukan qala Jibril. Ini dari ini saja sudah menunjukkan fitrahnya fitrahnya saja sudah menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Ats-tsani anna hadha alladhi baina daffatayil mushaf, bahwa ini yang berada di antara dua kulit mushaf, ya, di antara dua kulit mushaf, bijma'il muslimin huwa kitabullah, dengan kesepakatan kaum muslimin itu adalah kitab Allah, dengan kesepakatan kaum muslimin kitabullah, ya. Wa ala qaulihim fa innahu kitabu Jibril, kalau seandainya Al-Quran itu kalamu Jibril, tentulah dikatakan mushaf ini bukan kitabullah tapi kitabu Jibril. Ini dia. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini baru sebagian ini Bapak Ibu. Ini baru sebagian ini. Ini kalau diperpanjang lagi bisa ini. Ya, kalau dikatakan begini maka tidak selesai apanya. Tapi inilah secara gamblangnya seperti itu. Lalu selanjutnya Buya Mas, silakan. Wasalis anna Allah Ta'ala qala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Punya hubungannya dengan ilmu akidah, ilmu tauhid ini. Terutama pada sifat al-kalam. Pada sifat al-kalam. Betul enggak Allah itu berbicara? Ya. Di sini yang ketiga ini, annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Jibril. Artinya Jibril yang menjadi perantara. Dari siapa? Min rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bil haqq, dengan kebenaran. Kalau kita terima pendapat tadi, tentu dikatakan, tentu ayat bertentangan dengan ayat ini. Terpaksa kita mengubah ayat. Apa ubahan ayatnya? Ma nazzalahu min rabbik. Al-Quran itu tidak diturunkan dari Allah. Tidak diturunkan dari Allah. Artinya Jibril tidak menurunkan Al-Quran itu dari
dari Allah. Jibril tidak membawanya dari Allah. Innama nazzalahu min kalami nafsihi. Ya. Akan tetapi Jibril itu menurunkannya dari perkataan dirinya sendiri. Dari perkataan dirinya sendiri. Terpaksa kita mengubah ayat Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Setiap pendapat dia punya konsekuensi. Baik, silakan Bu ya, lanjut. Ar-Rabi'. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang dari kaum musyrikin datang meminta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah. Perkataan Allah. Dalam ayat yang lain, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Naam. Ya. Sedangkan sebagian dari mereka sudah mendengar firman Allah. Kalau kita katakan Al-Quran itu kalam Jibril atau lafaznya dari Jibril, ayat ini tidak benar. Harus diubah ayat. Ya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalama Jibril. Maka lindungi dia sampai dia mendengar kalamnya Jibril. Ya. Atau wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalama Jibril, bukan kalam Allah. Jadi kalau pakai pendapat yang ini, Al-Quran alqa ma'nahu ila Jibril wal lafzu minal Jibril. Ya, Al-Quran itu disampaikan maknanya kepada Jibril, lafaznya dari Jibril. Ini efeknya Bapak Ibu. Ini konsekuensinya. Ya. Wa ala qaulihim la yakunu hadha sahihan. Kalau berpendapat demikian, ayat ini tidak benar jadinya. Wa inna ma yakunul masmu' kalama Jibril. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini empat alasannya ini ya. Atau ini 4 bantahannya. Baik, silakan Pak Sensei. Tafadhal. Lihat wa min wajhin akhar. Wa min wajhin akhar. Dari sisi yang lain. Fa innahum wafaqul Walid ibn al-Mughirah. Orang yang mengatakan Al-Quran ini lafaznya dari Nabi, ini sama dengan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu Bapak Ibu dedengkot orang kaum musyrikin yang menghalangi dakwah Nabi. Kalau Bapak Ibu tahu Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid. Ayahnya Khalid ini. Ya. Khalid bin Walid, Khalid bukan Walid ini ya, bukan Walid yang itu. Al-Walid yang itu. Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, apa kata Al-Walid bin Mughirah? In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali perkataan manusia. Perkataan manusia siapa? Perkataan Muhammad, karena Muhammad yang menyampaikan. In hadza illa qaulul bashar. Ini berarti sama orang yang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran itu diredaksi oleh Nabi, ini sama dengan Walid bin Mughirah. Kalau sama dengan Walid bin Mughirah, dakhalu ma'ahu fil wa'id. Mereka masuk bersama Walid bin Mughirah ini dalam ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Ya, biqaulihi ta'ala sa'uslihi saqar. Ya. Ini dia masuk dalam neraka saqar. Sa'uslihi saqar. Ini besar ancamannya ini. Ya. Sa'uslihi saqar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Baik, silakan Pak Salman. Wa yaridu alaihim. Apa kata Allah? Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ya, ataukah mereka berkata, am yaqulun, ataukah mereka berkata taqawwalah. Taqawwalah itu apa Ibu? Membuat-buatnya, mereka-rekanya.
Apakah mereka kaum musyrikin berkata bahwa Nabi Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu? Bal la yu'minun. Bahkan mereka tidak beriman. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, falyatu bihaditsin mithlihi. Maka cobalah mereka mendatangkan perkataan yang semisal dengan Al-Quran itu, jika mereka orang yang benar. Jadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi, bahwa kaum musyrikin tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Kalaulah Al-Quran itu perkataan atau redaksinya dari Nabi, tentu kaum musyrikin bisa membuat yang serupa. Ini gimana bunda? Datangkanlah yang serupa kan. Kalau memang Al-Quran ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, kalau dia bisa, dia manusia, dia bisa, kenapa kalian tidak bisa? Kira-kira seperti itu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sebutkan kepada kita khasaisul Quran. Khasais. Apa keistimewaan Al-Quran itu? Apa yang membedakannya dari yang lain? Yang pertama, annahu mu'jiz. Ya, bahwa Al-Quran itu mu'jizat. Mu'jizat. Melemahkan. Melemahkan di sini dari segi orang lain atau orang-orang tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Yang kedua, qat'iyyus subut. Qat'i itu mutlak, subutnya mutlak, eksistensinya mutlak, ya, keberadaannya mutlak, pasti ada. Pasti. Kalau hadis, bagaimana hadis? Apakah qat'iyyus subut juga? Tergantung apakah hadisnya mutawatir atau hadis ahad. Kalau mutawatir dia qat'iyyus subut. Tapi kalau hadisnya hadis ahad, maka dhanniyyu as-subut. Ya. Dhanniyus subut. Nah, itu dia. Hadis mutawatir una. Hadis mutawatir. Ini dia. Yang ketiga, yuta'abbadu bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah, berpahala. Yang keempat, yajibu ada'uhu bilafzih, menyampaikannya wajib dengan lafaznya. Wajib disampaikan dengan lafaznya. Ya. Dengan lafaznya. Wal haditsul qudsi, sedangkan hadis qudsi laisa kadzalik, tidak seperti itu. Ya, hadis qudsi tidak seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat hadis qudsi itu lafaznya juga diturunkan dari Allah. Tapi hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quran. Ini. Ini kembali beliau ulang ya, mengenai hadis Nabawi. Silakan Bunda Unyang. Ya, al haditsun Nabawi. Dalamnya Nabi berijtihad di dalamnya. Maka perkara ini bukan wahyu. Hadza laisa wahyan. Ini bukan wahyu. Ijtihad Nabi bukan wahyu. Wa yakunu iqrarul wahyi lahu bisukutihi. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun ijtihad Nabi ini bukan wahyu, tetapi disetujui oleh wahyu. Diikrarkan oleh wahyu.
wa yakunu iqrar al-wahyi lahu. Bagaimana caranya wahyu mengakui ijtihad Nabi? Bisukutihi, dengan membiarkannya, dengan diamnya wahyu. Ya, tidak ada datang wahyu kalau Nabi menyampaikan sesuatu berdasarkan ijtihad beliau. Tidak ada wahyu yang datang menegur beliau, tidak ada. Maka ini berarti ijtihad Nabi itu direstui oleh wahyu. Idza kana shawaban, kalau itu benar. Kalau itu benar. Adakah ijtihad Nabi itu yang salah? Ini ijtihad secara umum ya, bukan dalam masalah ini, bukan dalam masalah gaib atau dalam masalah ibadah saja. Ya. Kalau ijtihad Nabi tentu ada yang salah. Contohnya ketika Nabi berperang, ya. Lalu Nabi memilih satu tempat. Ditanya oleh sahabat, awahyun hadza aw ra'i? Apakah ini wahyu dari Allah wahai Rasul, atau ini adalah pendapat engkau atau ijtihad engkau? Nabi mengatakan ini murni ijtihad. Maka sahabat itu mengatakan, in kana ar-ra'yu falaysa hadza bir-ra'yi. Kalau ini ijtihad engkau, ini bukan pendapat yang atau strategi yang tepat. Baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Watsani, silakan Bunda. Ma uhiya ilaihi. Sedikit baru, nanti kita lanjutkan apa ke bawahnya. Uduna lafzihi yakunu min hadzal qism wa nisbatuhu ila Allah fi riwayah li wurud an-nass asy-syar'i ala dhalika duna al-ahadits an-nabawiyah. Nah, Bapak Ibu, hadis qudsi, al-hadis al-qudsi yakunu min hadzal qism. Hadis qudsi itu termasuk kepada kelompok yang kedua ini. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Ini menurut pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat menurut beliau. Pendapat yang kuat menurut beliau, hadis qudsi itu makna dari Allah, kemudian lafaznya dari Nabi. Jadi dia termasuk kepada kelompok yang kedua ini, hadis qudsi itu. Akan tetapi nisbatuhu ilallah, penisbahannya kepada Allah dalam riwayat liwurudin nass syar'i ala dhalik. Penisbatan hadis qudsi itu kepada Allah. Kenapa? Karena munculnya nass syar'i yang mengatakan demikian. Apa nass syar'inya? Nasnya adalah bahwa dalam hadis itu disebutkan qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini dia. Qala Allahu azza wa jalla. Azza wa jalla. Dun al-ahadits an-nabawiyah. Kalau hadis-hadis Nabi yang lain kan tidak ada qala Allahu azza wa jallanya. Tapi hadis qudsi ditambahkan dia qala Allahu azza wa jalla. Jadi bedanya apa dengan hadis Nabi? Kalau makna sama-sama dari Allah, lafaz sama-sama dari Nabi, bedanya itu aja, ada qala Allahu azza wa jallanya. Ini yang kita pahami dari apa yang dikatakan oleh musannif rahimahullah. Naam. Maka telah selesai pembahasan kita mengenai kaifiat wahyu Allah kepada malaikat. Kaifiat wahyu Allah kepada malaikat. Bagaimana kaifiat wahyu Allah kepada malaikat? Allah berfirman, malaikat mendengar, lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.